Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar tematik yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, Ibu harapkan sebelum belajar, anak-anak sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulis dan berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah semangat? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Bagus. Kita kembali mengucapkan salam Tarakanita agar anak-anak kembali bersemangat, lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sama-sama kepalkan tangannya, kita salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak sudah semangat, anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita mulai ya, anak-anak memperhatikan. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alami. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar. Anak-anak perhatikan. Tidak terasa liburan semester 1 telah selesai. Nah, sekarang anak-anak kelas 2, Beni, Udin dan teman-temannya kembali masuk ke sekolah. Mereka sedang melakukan kegiatan kerja bakti merapikan sekolah. Nah, sebelum masuk ke sekolah, Beni dan teman-temannya diberikan tugas membuat karya imajinatif 3 dimensi. Apa itu karya imajinatif 3 dimensi? Tentu anak-anak masih ingat ya. Nah, karya imajinatif 3 dimensi itu memiliki ciri-ciri seperti berikut, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas, bawah, dari beberapa sudut pandang. Yang ketiga, karya 3 dimensi itu menempati ruang, memiliki ruang di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu dapat dihias menggunakan bahan alam. Nah, karya apa yang dibuat Beni, Udin dan teman-temannya? Yaitu mereka diminta untuk membuat vas bunga yang dihias dari biji-bijian. Nah, biji-bijian apa saja yang digunakan untuk menghias vas bunga? Yaitu kita lihat di sini. Ada kacang polong, terus ada kuaci, ada jagung, ada kacang merah, ada kacang hijau, ada kedelai, ada beras merah dan yang lain-lainnya. Ini dapat digunakan untuk membuat vas bunga menjadi lebih cantik. Kita hias dengan biji-bijian. Nah, biji-bijian ini termasuk bahan alam ya anak-anak, bahan yang terdapat dari alam yaitu tumbuhan. Nah, selanjutnya apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat karya imajinatif 3 dimensi ini? Tentunya yang kita perlukan pertama yaitu vas bunga, lalu pensil, lem, kuas lem, biji-bijian, dan penghapus. Itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat karya
imajinatif 3 dimensi, yaitu vas bunga yang dihias dari biji-bijian. Nah, untuk menghias anak-anak membutuhkan pola. Polanya ini sudah tersedia 8 jenis pola. Anak-anak bisa pilih sesuai yang anak-anak inginkan ya. Dan juga anak-anak diminta untuk menyiapkan lem dan sarung tangan. Baru anak-anak memilih pola. Menggunakan sarung tangan agar tangan anak-anak tidak kotor dan tidak lengket kemana-mana ya. Nah, anak-anak selanjutnya setelah kita membuat karya imajinatif 3 dimensi vas bunga ini, nah kita dapat mengetahui apa ciri-ciri hiasan vas bunga. Yang pertama yaitu menggunakan biji-bijian. Yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola vas bunga. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Yang keempat, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Yang terakhir, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Bervariasi itu artinya banyak macamnya, ada jagung, kuaci, kacang hijau, kacang merah, beras, dan lain-lain. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini ada percakapan. Nah, kita lihat ya gambarnya. Apa yang ini percakapan antara seorang anak dengan ibu guru. Kita baca percakapannya. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Beni melakukan pekerjaan ini. Nah, anak-anak, jika kita ingin meminta tolong orang lain untuk melakukan sesuatu, kita harus menggunakan kata tolong dengan sopan ya anak-anak. Nah, ini lagi contoh berikutnya kata tolong ya anak-anak. Ini ibu mengambil sapu, ember, dan kemoceng. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu, saya, Bu, saya, Bu. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Nah, anak-anak, kita fokus ke gambar kaligrafi ini ya. Nah, kaligrafi ini merupakan karya imajinatif juga, yaitu karya 2 dimensi. Nah, kaligrafi ini dimanfaatkan sebagai pajangan dinding atau hiasan dinding supaya dinding lebih terlihat menarik. Nah, kaligrafi ini bagi agama Muslim dapat mengingatkan kita kepada Tuhan. Nah, dan ini merupakan contoh pengamalan sila pertama di sekolah. Ketika melihat kaligrafi, kita mensyukuri, kita mengingat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Itu bagi agama Islam. Nah, bagaimana dengan agama yang lainnya? Nah, ini Beni dan Udin sedang bekerja sama menempelkan kaligrafi di dinding sekolah. Ingat, ini merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila pertama di sekolah. Pengamalan sila pertama yang lainnya yaitu, nah ini Siti sedang berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, kemudian Dayu
dan keluarganya sedang melaksanakan ibadah di pura. Selanjutnya ini ada Benny yang pergi ke gereja beribadah dan membacakan Injil. Nah, yang terakhir anak yang sedang berpamitan kepada orang tua. Ini merupakan contoh Pancasila, sila pertama di rumah dan di sekolah ketika kita berpamitan kepada ibu. Nah, setelah melihat gambar tadi, kita dapat mengetahui perilaku sesuai sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, ini lagi contoh-contohnya. Yang pertama, berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, mempersilahkan teman beragama lain beribadah, tidak boleh diganggu ya anak-anak. Yang keempat, menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, ini semua merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila di sekolah. Nah, setelah selesai bekerja sama, setelah selesai bergotong royong membersihkan pekarangan, sekarang Benny, Udin dan teman-temannya melakukan olahraga. Kenapa kita harus olahraga anak-anak? Agar tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan kita terhindar dari penyakit. Nah, gerakan apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Yaitu gerakan berjinjit. Apa kegunaan gerakan berjinjit? Untuk melatih keseimbangan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita perhatikan gambar yang pertama. Yang pertama, ini gerakan yang kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat. Yang pertama, kedua tangan di depan badan, kedua kaki berjinjit. Bisa ya anak-anak mempraktekannya, tidak susah ya. Yang kedua, kedua tangan di depan badan, menekuk lutut kaki kiri ke belakang dan kaki kanan berjinjit. Yang ketiga, merentangkan kedua tangan dan kedua kaki berjinjit. Yang keempat, merentangkan kedua tangan, menekuk lutut kaki kiri ke belakang dan kaki kanan berjinjit. Nah, anak-anak, ini merupakan gerak berjinjit yang dilakukan untuk melatih keseimbangan. Diharapkan anak-anak dapat mempraktekkan gerakan ini di rumah masing-masing ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya, sehingga dapat berguna bagi anak-anak hari ini dan kemudian hari. Nah, anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangat anak-anak. Terima kasih untuk antusias anak-anak hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah.